warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Akhina Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, yang juga kita hormati dan muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Majid LC MPD, sekaligus Ketua RT 12 RW 03. Kemana orangnya? Yang juga saya hormati dan muliakan sahabat saya, Ketua RT saya juga, Bapak Sadirun, selaku Ketua RT 13 RW 03, dan juga sahabat saya, kawan saya, pejabat pemerintah, Ketua RT 20 RW 03, Bapak Jamaluddin bin Samad bin Lipo. Benar ya? Yang hadir banyak ketua RT, berasa rapat RW kita begini. Tentunya yang sama kita hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita malam hari ini dalam rangka mengenang 40 hari sekaligus mendoakan almarhumah Ibu Yudi Jumiati binti Pawiro Sentono, dan juga almarhum Bapak Asih Reja bin Joyo Sediro, sekaligus seluruh keluarga almarhum dan almarhumah dari tuan rumah, juga kerabat, famili, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, mereka semua diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang bernyawa pasti mati, itu sudah kita paham. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernyawa, bukan saja manusia, tapi juga tumbuhan, termasuk hewan, bahkan para malaikat dan jin pun, mereka semua bernyawa pasti meninggal dunia. Termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun, yaitu malaikat Israel, juga meninggal dunia. Tidak ada yang terluput daripada ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah firmankan, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini pasti akan binasa, pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya manusia dengan hewan setelah meninggal dunia, kalau manusia selepas meninggalnya, banyak di antara kita yang kirimin doa, bikin acara tahlilan, mau 7 hari kek, mau 40 hari kek, 100 hari, bahkan pada tahun-tahun berikutnya dibikinkan haul. Itu kalau manusia. Cuma kalau hewan ataupun binatang ketika meninggal dunia kagak ada yang kirimin doa. Saya belum pernah diundang oleh orang untuk hadir acara tahlilan. Tahlilan apaan bang? Kemarin kucing saya mati. Belum pernah. Sesayang-sayangnya kita sama kucing kita, dia meninggal dunia, kagak bakalan dibikin tahlilan. Ada orang cinta banget sama burungnya. Burung murai yang buntutnya panjang tuh, yang kalau udah jadi harganya bisa 3 juta. Bahkan saya pernah melihat harganya bisa 100 juta. Sayang banget dia sama tuh burung. Ketika meninggal dunia, nggak pakai dibikin 7 harian, nggak pakai dibikin 40 hari, nggak juga dibikin haulnya. Kenapa? Karena kalau hewan, binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, kalau sudah meninggal dunia, selesai perjalanan hidupnya. Mereka tidak kenal lagi kehidupan akhirat. Mereka tidak lagi diminta pertanggungjawaban apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Kucing, Pak, kenal kucing? Kucing yang kita sayang, walaupun mohon maaf kawinnya sama siapa aja, beraknya di mana-mana, yang kadang bikin kesel orang tuh kotorannya. Kalau meninggal dunia nggak diminta pertanggungjawaban. Hei kucing, selama ente hidup, ente berak sembarangan, berak di mana-mana, bikin bau lingkungan. Sekarang diminta pertanggungjawabannya, enggak. Kucing namanya. Burung kita punya, meninggal dunia, tuh burung belagunya selagu-lagunya. Ketika meninggal dunia, nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak ada yang namanya kehidupan akhirat. Berbeda dengan kita manusia. Setelah meninggal dunia, urusan kagak habis. Urusan belum berhenti. Urusan belum selesai. Justru perjalanan panjang sedang menanti di hadapan kita. Makanya manusia meninggal dunia kudu tahu kudu. Pak, kudu tahu kudu. Mesti, harus, wajib diapain? Didoain. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutakawwar. Tidaklah mayat di dalam kuburnya, di alam barzahnya, kecuali bagaikan orang yang sedang tenggelam dan butuh pertolongan. Yang tadiru dakwatan min ibnin au akhin au sadiqin. Itu mayat-mayat yang sudah meninggal dunia, yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sudah di dalam kuburnya, mereka semua lagi pada nungguin apa? Nungguin doa. Dari siapa? Dari anaknya. Gak punya anak, dari saudaranya. Anak tunggal saudara gak punya,
dari teman-temannya. Makanya Pak, pada lemes amat ini. Belum pada makan apa ya? Di majelis taklim kan makan tadi. Emang sengaja saya nggak kasih keluarin makanan dulu. Takut kalau dikeluarin makan, saya ngomong ente ganyem. Enak ente makan. Biarin, jangan, tahan aja, udah tahan. Saya ceramah nggak lama, paling sampai jam 10. Ketika manusia meninggal dunia, jasadnya dikuburkan di pemakaman, maka ruhnya berada di alam barzah. Mereka butuh pertolongan karena digambarkan bagaikan orang yang lagi tenggelam di tengah lautan yang sangat dalam. Ombaknya besar, terombang-ambing. Mereka semua butuh pertolongan. Dan pertolongan buat orang yang meninggal dunia adalah doa. Itu yang paling terbaik. Maka mohon maaf kalau di lingkungan kita, di kampung kita, ketika meninggal dunia bikin acara tahlilan, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, tergantung kemampuan keluarganya. Itu bukan rangka pesta, bukan untuk sekedar makan-makan, bukan juga untuk bersenang-senang, berhura-hura, bukan. Mereka semua berkumpul untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia. Di orang zaman sekarang kadang-kadang main bablas aja. Bid'ah, Nabi nggak bikin acara tahlilan, nggak dibikin oleh Nabi. Ente buat-buat. Yang kita lakukan tidak melanggar sedikit pun dari apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi kita nyuruh kita doain yang udah pada meninggal dunia, terutama anaknya. Ini almarhum Bapak Asih dan istrinya kan punya anak ya. Berapa anaknya almarhum? Ada 3. Maka tugas pokok utamanya adalah doain. Dan saya tahu persis anak-anak beliau pasti udah sering mendoakan dalam setiap sholatnya. Cuma beliau ini pengen juga doanya biar cepat kabul. Kan doa 1 orang, doa 2 orang, ataupun doa 3 orang berbeda kualitasnya dengan doa 40 orang. Dalam sebuah riwayat dikatakan doa 40 orang bagaikan doanya seorang wali yang tidak tertolak diijabah oleh Allah. Maka anak-anaknya selepas doain secara pribadi, dia undang orang-orang tuh. Dia undang sahabat-sahabat dari almarhum dan almarhumah. Kumpul kita saling mendoakan. Ini kira-kira nih malam ada gak 40 orang? Rasa-rasanya 100 juga ada. Sampai sono, sampai atas-atas saya lihat orang pada ngumpul. Itu orang tahlilan, orang ngapain di atas? Oh, judi online. Belum main. Kalau judi online jam segini belum. Entar mainnya jam 11 malam deh. Jam sekarang lagi rame. Bapuk terus bakalan kalah kalau main jam sekarang. Maka kita diundang untuk ngedoain. Maka acara 40 hari haul hakikatnya adalah kita lagi saling tolong menolong, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tuan rumah mengundang kita supaya doain almarhum yang udah meninggal. Kalau ada 40 orang, sama dengan doanya seorang wali yang diijabah oleh Allah. Amin. Maka sebagai wujud terima kasih tuan rumah, selepas kita doain, biasanya ada makanannya, betul? Biasanya. Ini mah biasanya, Bang. Kalau nggak biasa ya nggak apa-apa. Biasanya. Iya, betul.
Habis makan biasanya suka ada teng-tengan. Betul? Biasanya Bang, biasanya begitu. Kalau nggak ada ya pulang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bantu ngedoain tuan rumah bersyukur berterima kasih sama kita. Ada yang dimakan, ada yang Teng-teng. biasanya ada lagi yang digemelin biasanya itu mah. Saya mah bicara biasanya aja. Mohon maaf yang lagu saya begitu. Iya. Kalau belum ada ya dibiasain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia kecuali adalah doa. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu dikatakan, ketika doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh temannya, oleh sahabatnya, sampai kepada yang sudah meninggal dunia, itu dikatakan ahabbu minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih disukai, lebih disenangi, lebih dicintai oleh orang yang meninggal dunia dibandingkan dia dapat dunia beserta isi-isinya. Ini almarhumah yang sudah kita doakan, terutama Bapak Asirjo dengan istrinya, sampai doa kita, dengan sebab doa kita diampuni segala dosa dan kesalahannya. Itu sangat beruntung dia pada malam hari ini. Amin. Maka sebagai anak juga perlu pikirin orang tua kita itu yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab I'anatul Talibin juz yang ketiga, gaya banget saya pakai sebutin juznya lagi. Halamannya nggak usah dah, lu cari sendiri. Tengah-tengah dia adanya, sebelah kiri, dekat warung. Bukan. Dikatakan bahwa selama 40 hari orang-orang tua kita yang meninggal dunia itu datang ke rumah kita. Dia berada di depan pintu rumah kita. Ini bukan cerita horor, bukan. Jadi kalau ada cerita penampakan itu enggak termasuk. Ini bukan cerita horor, karena memang bukan itu tujuannya. Ngapain mereka bersuara dengan suara yang kita enggak dengar? Teriak, berucap mereka semua, "Hei anak-anakku yang udah pada bagi-bagiin hartaku yang aku tinggalkan." Ya biasanya kan begitu ya. Udah orang tua meninggal, kira-kira beberapa hari udah mulai bagi-bagi dah. Lo yang bagian belah sono, ya. Gue yang belah sini nih, gue nih. Lo kecilan yang belah sono. Biasanya begitu, biasanya. Yang belah sono jangan lo ambil. Emang kenapa bang? Ya bukan punya bapak. Lo main ambil-ambil aja. Hei, anak-anakku, saudara-saudaraku yang udah pada pakai-pakein baju aku peninggalanku. Kan biasa juga begitu. Yang meninggal dunia udah dimakamin, berapa hari itu baju-bajunya masih cakep suka dibagi-bagiin kan. Kalau anaknya pengen dipakai sama anaknya, dijual. Di mana itu dijual Bang Ojek? Aduh Bang Ojek. Raket juga dijual, raket. Ya salah Bang Ojek. Bapaknya dijual. BHS. Bagus, bolong diselamatin Bang Ojek. Wahai keturunanku yang sudah meninggali tempat tinggalku. Mereka teriak, apa yang diteriakkan? Kalian la tatafakkaruna wa la tatadhakkaruna wa ana fi sijnin tawil. Kalian gak ada yang mikirin apa? Kalian gak ada yang ingat-ingat apa? Saya nih sedang berada dalam penjara yang sangat panjang, berada dalam kurungan yang sangat panjang. Tunggu
kuburan, tempat tinggal orang yang sudah meninggal dunia, itu akan sangat panjang buat mereka yang apabila di dalam hidupnya di dunia, ahlan wa sahlan, selamat datang bisa Kambuan. Sabar, gak usah dikeluarin, ntar aja, tenang. Baru 15 menit. Tenang. Ntar aja kalau udah rapi baru keluarin. Di sini memang begitu. Mereka teriak, nggak ada yang mikirin saya apa? Nggak ada yang ingat saya apa? Saya sekarang berada dalam penjara kurungan yang sangat panjang waktunya. Kirimin doa dong kepada saya. Minimal Fatihah kek, Robik Firli wali daya kek. Jangan orang tua sudah meninggal dunia, udah masing-masing biarin aja deh urusan dia orang udah meninggal Pak. Mereka butuh itu semua, terutama doa dari anaknya. Kan dalam riwayat hadis dikatakan, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Di antaranya ketika manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali salah satunya awwaladin salihin yad'ulah, kecuali doa dari anaknya. Maka pesan saya kepada anaknya, orang tua kita ini orang baik. Saya kenal banget Pak Asi, orang baik. Begitu pula dengan istrinya orang baik. Kenal baik dengan saya karena sering ya bercengkrama, ngobrol gitu ya. Kalau lagi jalan habis olahraga ngobrol. Beliau mah rajin banget olahraganya. Olahraga kaki, jalan kaki, hebat. Sama anaknya juga tuh yang perempuan, rajin banget. Saya mah doyannya olahraga makan kalau saya mah. Lain beda. Wah, kalau habis olahraga cerita banyak, Masya Allah. Dia manggil saya tuh Dek Yunus. Walaupun bukan adeknya. Dek Yunus katanya. Masya Allah. Orang tua kita ini orang baik. Maka dengan kebaikan-kebaikannya itu, anak-anaknya jangan pernah melupakan jasa orang tua. Kalau kita bisa sekarang seperti ini, bisa sukses seperti ini, karena orang tua kita. Tunjukkan bakti kita, tunjukkan sayang dan hormat kita. Sampai kapan? Sampai kitanya juga meninggal dunia. Walaupun ayah ibu kita sudah meninggal dunia, tetap wajib kita bakti kepada mereka. Dengan apa? Minimal doain. Kalau bisa, datengin makamnya, ziarahin. Tapi kan setahu saya makamnya rada jauh ya. Dua-duanya di sana di kampung. Masya Allah. Kalau sering-sering repot juga. Ya setahun sekali dah. Lebaran minimal. Kalau nggak bisa nengokin, ziarahin, minimal selepas doa kita setiap sholat, Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya dapat ijazah, silakan diamalkan dari guru saya. Doain orang tua kita pada saat sujud terakhir sholat kita. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ataupun isya. Sujud terakhir sebelum tahiyat, setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tuh Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal sekali, boleh 3 kali. Silakan diamalkan. Terutama bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ijazah dari guru saya. Amalkan ini. Doain. Doa kita itu yang akan menghapuskan dan menggugurkan segala macam perbuatan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua kita. Dalam riwayat hadis yang dikatakan lain, ummati ummatul marhumah. Umatku adalah umat yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, mereka masuk ke dalam lubang kuburnya dengan penuh dosa,
tapi nanti dibangkitkan oleh Allah, dosanya sudah dihapuskan. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar dari anak-anaknya. Atau tuh, udah berapa menit? Saya dipesenin tadi jangan lama-lama. Udah apa lagi? Udah begitu, udah katanya. Emang begitu kalau ngaji. Pak, kalau ngaji kan begitu. Bapak-bapak, kita pengajian udah 20 menit. Kira-kira udah apa belum? Udah. Coba kalau dangdutan kemarin. Bapak-bapak udah jam 9, udah apa belum? Gue tahu emang. Dikit lagi, satu saya tambahin. Selain istighfar, orang tua kita butuh bingkisan pahala dari kita. Dengan cara apa? Sedekah. Abang kan sering sholat Jumat, sering amal juga di masjid kan bang ya? Kotak amal masjid juga ngisi nggak? Pertanyaannya ngisinya warna apaan? Yang kenceng-kenceng warna apa? Coklat bu, merah, biru, hijau, ungu, coklat, apa abu-abu? Abu-abu merah. Anggaplah sesekali merah, namanya tanggal gajian. Ketika masukkan ke kotak amal, entah itu Jumatan atau kotak amal yang tetap di masjid, musola, majlis talim, niatkan ini untuk orang tua saya. Kenapa? Karena kita bakal meninggal dunia juga. Ketika kita meninggal dunia, kita udah gak bisa beramal, kita udah gak bisa bersedekah. Satu-satunya harapan kita, anak kita yang bakal sedekahin buat kita. Tapi kan itu belum tentu. Maka caranya supaya anak kita sedekah nanti buat kita, kita sedekah buat orang tua kita. Kata baginda Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Sedekahlah kalian buat orang-orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, nanti anak kalian tatkala kalian sudah meninggal dunia, mereka akan bersedekah buat kalian. Toh begitu. Sedekah bang ya? Bener ya bang? Warna apaan? Warna apaan? Catat lu sama mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, teman saya udah melihat. Emang begitu kalau ceramah dekat teman mah repot. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti doa penutupnya kayak belum Majid. Almarhumah yang kita peringati 40 hari wafatnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil. Anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah senantiasa ingat jasa-jasa orang tuanya. Biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.